Banyak yang percaya bahwa sebenarnya pemerintah sudah tahu apa yang terjadi di lereng gunung kematian malam itu. Mereka menyatakan bahwa para pendaki tewas akibat kekuatan alam yang tidak bisa diketahui, namun tidak bisa terelakkan. Sebuah jawaban yang seolah dirancang untuk menghentikan semua pertanyaan tanpa memberikan penjelasan apapun. Muncul spekulasi bahwa malam itu Uni Soviet sedang menguji coba roket atau senjata rahasia di atas pegunungan Ural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogiaga. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mampir dan meluangkan waktu bersama kami. Semoga kita beserta keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Pada video kali ini, saya akan membawa kalian kembali ke tahun 1959. Ke sebuah tempat yang sangat sunyi dan membeku di jantung pegunungan Ural Uni Soviet. Ini bukan sekedar cerita tentang pendaki yang tersesat. Ini adalah tentang 9 pendaki hebat, orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, yang tiba-tiba hilang dan ditemukan dalam kondisi yang benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, mereka ditemukan tewas dengan kondisi yang menghancurkan logika medis. Tenda mereka sobek dari dalam. Mereka lari ke tengah badai salju tanpa pakaian, tanpa sepatu, dan beberapa di antaranya ditemukan dengan luka dalam yang sangat parah. Tapi kulit luarnya sama sekali tidak ada bekas lecet. Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Ketakutan macam apa yang lebih besar daripada ancaman mati membeku di suhu minus 30 derajat? Dan mengapa pemerintah menutup rapat kasus ini selama puluhan tahun? Siapkan posisi duduk yang nyaman, karena kita akan membedah salah satu misteri paling kelam di dunia. Tragedi Dyatlov Pass, misteri puncak gunung kematian. Mari kita mulai dari sosok pemimpinnya, Igor Dyatlov. Dia adalah mahasiswa teknis berusia 23 tahun yang sangat cerdas. Dyatlov memimpin 8 rekannya yang semuanya berasal dari Institut Politeknik Ural, yaitu Ninaida Kolomogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Solobodin, Yuri Dorosenko, Nikolai Brignoles, Yuri Krivonisenko, dan seorang pemandu Semyon Zolotaryov. Sebenarnya ada orang ke-10, tapi karena jatuh sakit di awal perjalanan, maka dia tidak melanjutkan bersama 9 rekannya tersebut. Perlu saya tegaskan, mereka ini bukan pendaki amatir. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, yang sedang dalam misi untuk mendapatkan sertifikasi pendakian tingkat tertinggi di Uni Soviet saat itu. Jadi, kalau ada yang berpikir mereka tewas karena ceroboh, kemungkinan itu salah besar. Mereka tahu betul bagaimana cara bertahan hidup di alam liar yang paling ganas sekalipun. Tujuan mereka adalah mencapai puncak Otorten. Namun, dalam kearifan lokal suku Mansi yang sudah lama menghuni wilayah tersebut, nama Otorten memiliki arti yang cukup membuat kita berpikir 2 kali, yaitu jangan pergi ke sana. Sebuah peringatan kuno yang seolah sudah memberitahu bahwa ada tempat-tempat yang seharusnya tidak diganggu oleh manusia. Tapi sebagai pemuda yang penuh semangat dan logis, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Jika kita melihat foto-foto yang ditemukan di kamera mereka, semuanya tampak sangat normal. Kita bisa melihat senyum lebar, tawa, dan kerjasama tim yang sangat solid. Tidak ada konflik sama sekali. Hingga akhirnya
pada tanggal 1 Februari 1959 karena cuaca yang memburuk, mereka terpaksa mendirikan tenda di lereng sebuah gunung dengan nama yang artinya adalah Gunung Kematian. Salah satu yang membuat para ahli bingung hingga hari ini adalah keputusan mereka untuk mendirikan tenda di lereng terbuka yang sangat terpapar angin badai tersebut. Padahal hanya dalam jarak beberapa ratus meter ke bawah ada hutan yang jauh lebih terlindung. Jadi, mengapa mereka memilih tempat yang berbahaya itu? Apakah mereka merasa lebih aman di lereng terbuka daripada harus masuk ke dalam hutan? Di malam yang dingin itu, mereka melepas sepatu dan bersiap untuk beristirahat. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa itu adalah malam terakhir mereka melihat dunia. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak terlihat, sedang menunggu mereka di luar sana. Menunggu momen ketika mereka paling lemah untuk mengubah pendakian ini menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan oleh sejarah. Setelah tim pencari melakukan penyisiran selama berhari-hari, pada tanggal 26 Februari, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Tenda para pendaki ditemukan di lereng gunung, terkubur setengah bagian oleh salju. Tapi yang membuat para penyelidik terdiam bukan karena tendanya hancur, melainkan cara tenda itu rusak. Tenda tersebut disobek menggunakan pisau dari arah dalam. Ini adalah detail yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan, mereka begitu terburu-buru keluar sampai tidak sempat membuka resleting tenda. Di dalam sana, semua barang berharga, sepatu bot hingga jaket tebal yang seharusnya melindungi mereka dari kematian, tertinggal begitu saja. Artinya, bagi 9 pendaki ini, apapun yang ada di dalam tenda atau apapun yang mereka rasakan saat itu jauh lebih menakutkan daripada mati kedinginan di luar tenda tersebut. Dan keanehan tidak berhenti di situ. Saat para penyelidik mengikuti jejak kaki yang menjauh dari tenda, mereka menemukan sesuatu yang melanggar logika bertahan hidup. Ada 8 atau 9 pasang jejak kaki manusia yang sedang berjalan menuju arah hutan. Mereka berjalan dengan tenang, dalam barisan yang teratur. Namun sebagian besar dari mereka bertelanjang kaki di atas salju yang membeku. Tidak ada tanda-tanda mereka berlari ketakutan. Tidak ada jejak kaki orang lain. Dan tidak ada jejak hewan buas. Mereka seolah-olah berjalan dengan sadar menuju kegelapan malam, menuju sebuah maut yang sudah menunggu di bawah sana. Pencarian berlanjut dan satu persatu jenazah mereka ditemukan. Awalnya, dokter menyimpulkan bahwa mereka tewas karena hipotermia atau kedinginan yang ekstrim. Namun, ketika jenazah lainnya ditemukan jauh di dalam jurang beberapa bulan kemudian, hasil otopsi berubah menjadi sebuah horor medis yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya hingga hari ini. Beberapa korban ditemukan dengan kondisi fisik yang sangat mengerikan. Ada yang mengalami patah tulang rusuk yang parah, bahkan ada yang tengkoraknya hancur total. Secara medis, kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan kerusakan seperti itu setara dengan hantaman keras dalam kecelakaan mobil di tengah kecepatan yang tinggi. Kekuatan yang sangat besar, sangat masif, dan sangat mematikan. Tapi inilah letak misteri paling tajam. Meskipun tulang belulang mereka dalam kondisi hancur berkeping-keping, namun
Kulit bagian luar mereka sama sekali tidak menunjukkan adanya luka sobek atau memar yang berarti. Bagaimana mungkin sebuah tekanan bisa menghancurkan organ dalam dan tulang manusia sekuat itu tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di permukaan kulit? Ini seolah-olah mereka dihantam oleh sebuah gelombang kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Hal ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih gelap. Kekuatan macam apa yang sanggup melakukan serangan sepresisi itu di tengah gunung yang sunyi? Apakah ini murni kecelakaan alam? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih canggih dan mengerikan yang sedang bekerja di lereng gunung kematian malam ini? Jika luka fisik yang mereka miliki sudah cukup membuat kita bingung, maka perilaku mereka sebelum tewas jauh lebih mengusik pikiran kita. 2 jenazah ditemukan di bawah sebuah pohon cedar besar dengan kondisi tangan yang sangat memprihatinkan. Telapak tangan mereka terkelupas dan ditemukan sisa-sisa kulit manusia yang tinggal di batang pohon tersebut. Artinya apa? Mereka mencoba memanjat pohon cedar itu dengan sangat putus asa di tengah badai yang membeku. Pertanyaannya, untuk apa? Apakah mereka melihat sesuatu yang mengejar mereka di balik kegelapan hutan? Ataukah mereka sedang mencoba bersembunyi di ketinggian karena ada sesuatu yang merayap di atas tanah? Bayangkan, kekuatan seperti apa yang bisa membuat seseorang rela menguliti tangannya sendiri demi bisa naik ke dahan pohon tertinggi. Lalu kita tidak bisa mengabaikan salah satu temuan paling mengerikan dalam kasus ini, yaitu jenazah Lyudmila Dubinina. Dia ditemukan dalam kondisi tanpa lidah dan tanpa bola mata. Banyak yang berargumen bahwa ini adalah ulah hewan pemangsa. Namun, bagi sebagian orang, hilangnya organ tersebut terasa terlalu spesifik. Apakah ini murni karena pembusukan alami di aliran air? Atau ada sebuah pesan bisu yang ingin disampaikan oleh pelaku yang tidak terlihat ini? Kehilangan kemampuan untuk melihat dan kemampuan untuk bercerita. Seolah-olah apapun yang terjadi di sana, tidak boleh ada satupun saksi yang tersisa untuk menceritakan kepada dunia. Selama puluhan tahun, para ilmuwan mencoba mencari jawaban logis di balik kepanikan ini. Salah satu teori yang paling masuk akal namun mengerikan adalah fenomena angin yang disebut Kármán vortex. Bayangkan, bentuk gunung yang unik dan angin badai yang sangat kencang menciptakan suara dengan frekuensi yang sangat rendah atau yang kita sebut dengan infrasonik. Suara ini tidak bisa didengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh otak manusia. Secara biologis, suara ini bisa memicu rasa takut yang luar biasa, mual, hingga serangan panik massal yang mendadak. Inilah mungkin yang menjelaskan mengapa mereka merobek tenda dan lari tanpa tujuan. Otak mereka sedang diserang oleh getaran alam yang membuat mereka merasa kiamat sedang terjadi tepat di hadapan mereka. Namun, infrasonik saja tidak bisa menjelaskan mengapa tulang mereka hancur berkeping-keping. Dan disinilah teori tentang proyek militer rahasia mulai muncul. Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Pakaian para korban mengandung zat radioaktif yang cukup tinggi. Dari mana radiasi itu berasal di tengah gunung yang terpencil? Muncul spekulasi bahwa malam itu Uni Soviet sedang menguji coba roket atau senjata rahasia di atas pegunungan Ural. Mungkinkah para pendaki ini tanpa sengaja berada di zona yang salah? Apakah luka-luka internal mereka disebabkan oleh gelombang kejut dari ledakan roket di udara?
Jika benar demikian, maka 9 pendaki ini bukanlah korban alam, melainkan saksi mata dari kekuatan penghancur yang tidak seharusnya mereka lihat. Setelah semua keanehan yang ditemukan, publik mengharapkan sebuah jawaban yang jujur. Namun, pada bulan Mei tahun 1959, pemerintah Uni Soviet justru menutup kasus ini dengan sangat terburu-buru. Kesimpulan yang mereka keluarkan pun sangat ambigu dan terkesan menutupi sesuatu. Mereka menyatakan bahwa para pendaki tewas akibat kekuatan alam yang tidak bisa diketahui, namun tidak bisa terelakkan. Sebuah jawaban yang seolah dirancang untuk menghentikan semua pertanyaan tanpa memberikan penjelasan apapun. Kejanggalan ini berlanjut hingga ke liang lahat. Proses pemakaman korban pun dilakukan dengan pengawasan yang ketat, dan peti-peti jenazah mereka kabarnya disegel rapat-rapat. Mengapa untuk sebuah kecelakaan alam peti mati mereka tidak boleh dibuka? Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh militer di balik kain putih dan kayu jati itu? Arsip-arsip kasus ini kemudian diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia dan dikunci selama puluhan tahun dari mata publik. Banyak yang percaya bahwa sebenarnya pemerintah sudah tahu apa yang terjadi di lereng gunung kematian malam itu. Entah itu kegagalan uji coba teknologi senjata atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka lebih memilih untuk mengubur kebenaran bersama jenazah para pendaki daripada harus mengakuinya kepada dunia. Kematian 9 pendaki ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga, tapi juga menciptakan sebuah dinding tebal rahasia yang hingga hari ini masih sulit untuk ditembus. Pada akhirnya, tragedi Dyatlov Pass tetap menjadi sebuah teka-teki abadi yang melampaui batas kemampuan sains dan nalar kita. Apakah mereka sedang melarikan diri dari keganasan alam, dari tangan manusia yang berkuasa, atau dari sesuatu yang memang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan hingga hari ini? Kita mungkin tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dalam jam-jam terakhir mereka di bawah bayang-bayang gunung kematian itu. Namun, di luar semua teori dan misteri ini, mari kita ingat kembali 9 nyawa yang hilang itu. Mereka bukan sekedar subjek dalam cerita misteri. Mereka adalah para penjelajah yang berani, para pemimpi yang memiliki nyali besar untuk menghadapi kerasnya dunia. Nama-nama mereka akan selalu tertulis di lereng itu sebagai pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan yang besar dan betapa berharganya sebuah kebenaran. Menurut kalian, apa yang sebenarnya mereka hadapi malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap waspada, karena terkadang monster yang paling nyata adalah mereka yang terlihat paling biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukungan kalian dengan cara subscribe dan like sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.